Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurbatihi wa ali baitihi wa ashabil kiram wa ila jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was sholihin wa tabi'ina sholihin ila yaumiddin, khususan ila jam'i masayikhi ila muntahum wa ila abaina wa ummatina wa azdadina wa masyayikhina wa auladina wa azwazina wa dzurriyyatina wa ahli baitina, khususan ila jami'il arwah fi hadil majlis wa ghairahum wa jami'i man tabi'ana ila yaumiddin. Syai'ulillahi lana walahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Amma ba'd. Ketika saat Allah mendatangkan cahaya ma'rifatnya di dalam satu jagat hati manusia yang dikehendaki, maka akan bisa kita lihat secara zahiriyah, di mana terang daripada cahaya makrifat di dalam hati seseorang tersebut maka akan melahirkan satu tindakan jasmani, yang tindakan jasmani itu bisa kita rasa, yang tindakan jasmani itu hanya pada Allah. Tatkala Allah mengurupkan, menyalakan cahaya makrifat dalam diri satu hamba yang dikehendaki, maka bisa terasa di dalam jasad Anda. Yang jasad itu akan terasa nyaman, terasa damai, terasa sejuk, tidak mengenal kata gelisah, khawatir, ataupun ketakutan terhadap apapun. Yang nomor dua, tatkala Allah mematikan atau tidak menyalakan cahaya makrifat di dalam hati seseorang hamba yang dikehendaki, maka juga bisa terasa dalam jasmani, yang jasmani merasa khawatir, merasa gelisah, merasa takut dengan apapun yang dia kehendaki di dunia. Kedua makalah tersebut bisa kami ambil kesimpulan bahwa pancaran apa yang di dalam hati itu pasti memancar terhadap jasmani.
perilaku apa yang terdapat pada rohani itu bisa dilihat lewat jasmani. Sehingga apa yang ada di dalam jasmani itu hakikatnya pancaran apa yang ada di rohani. Anda sendiri yang bisa merasakan bagaimana saat ketika Anda masih menolak ajaran Rasulullah ini, yang terjadi di dalam diri Anda pastilah ketika menghadapi kondisi duniawiyah terasa khawatir, gelisah, bahkan takut. Takutnya akal, takutnya hati, takutnya jasmani itu timbul dari takutnya rohani. Itu sudah dipastikan, Pak. Dan ketika saat jenengan sudah menerima ajaran Rasulullah ini dan mengamalkannya, walaupun pengamalannya belum semaksimal Rasulullah, pasti bisa kau rasakan dalam dirimu, jasadmu, tidak ada rasa khawatir, walaupun ada hanya sekejap. Yang jelas rasa takut, khawatir, gelisah lama-kelamaan hilang. Sebetulnya itu pancaran dari hatimu sendiri, pancaran dari ruhaniyahmu sendiri. Bapak Ibu, berkenaan dengan hal ini, maka untuk malam hari ini kita akan membahas pasal 36. Makalah 36 terkait hukum batiniyah itu bisa kau lihat dari hukum dohiriyah. Apa yang dilakukan dohiriyah itu adalah pancaran apa yang ada di ruhaniyah. Kita di dunia ini Bapak Ibu menghadapi berbagai problematika yang tidak pernah selesai. Artinya satu selesai datang lagi, itu selesai yang lain datang lagi. Mengapa demikian? Semata-mata Allah menghadapkan terhadap kekasihnya yang bertubi-tubi adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, semata-mata untuk menguatkan iman dan tauhidmu semakin kuat. Jangan dikira ketika apa ujian datang kita rasa berat, itu pada hakikatnya Allah memfisik kita, Allah memupuk kita tentang iman dan tauhid kita supaya bertambah kuat. Bukan Allah tidak sayang, justru Allah sayang. Suami, istri dihilangkan Allah, anak dihilangkan Allah, bisnis dihancurkan Allah, apapun bentuknya semata-mata Allah menguatkan iman dan tauhidmu sebagai kekasih Allah. Berarti bisa kami simpulkan, sugih melarat
Apalagi sugih melarat, luwe warek, enak gak enak, bagi kekasih Allah itu tidak ada bedanya. Mengapa demikian? Beliau itu selalu sibuk, hatinya melihat Allah, sibuk banget. Walaupun panjenengan hanya diizinkan Allah bermakrifat hanya sekecil. Kita lihat ribuan umat yang tidak bisa masuk di situ, ribuan umat. Oleh sebab itu janganlah tingkat makom mahfudmu belum bisa ke maksum menjadikan kau gelisah. Jangan. Janganlah kau diletakkan Allah di muraqabah, belum bisa ke mahfud, belum bisa ke musyahadah, menjadikan gelisahmu. Jangan. Itu mah urusan Allah. Yang terpenting kita kembali kepada surat Al-Baqarah ayat 256. Sering ini saya jadikan sebagai rujukan. Apa? Faqadistamsaka bil urwatil wuthqa lam fisomalaha. Pegang teguh tali Allah dengan semampu yang ada pada dirimu. Apa yang disebut tali Allah itu? Lihat tali Allah manakala kita pegang, maka akan bisa memperjalankan tindakan yakfur bittaghuti wa yu'min billah. Fungsi daripada tali Allah adalah hati akan menjauhi perkara selain Allah. Bila mana selain Allah masih bersemayam di dalam hati, dengan tali itu akan dirobohkan, diusir dari jagatnya ruh tersebut. Setelah itu dianggap Allah selesai, maka selanjutnya wa yu'min billah, Allah mempersilahkan untuk bertemu. Inilah proses su'ar ke ainul basiro. Ternyata yang dimaksud tali di situ adalah zikir sirul asrar. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, sudah cukup bagimu berpegang teguh tali Allah. Urusan Allah yang menilai, urusan Allah yang memindahkan dari muraqabah ke musyahadah, di dalam musyahadah makfud sampai maksum. Itu mah urusan Allah, itu ranah Allah, nggak usah kita campuri. Allah sudah berkehendak, Allah sudah memberikan satu teguran terhadap kita. A'rif nafsaka minat tadbir. Ger, cung, le, do. Apa yang sudah aku urus, jangan kau ikut ngurusi. Apa yang sudah menjadi hak prerogatifku, aku sing ngurus, kui kamu tidak boleh ikut ngurus. Sudah cukup bagimu, illa liya'budu, kembali padaku. Cukup bagimu, sibukkan untuk berzikir.
Urusan dzikir kanggo membersihkan dari perkara selain Allah, urusan dzikir kanggo bertemu Allah, itu yang harus kau lakukan, tugasmu hanya itu. Sebab dengan begitu maka inilah yang ku maksud illa liya'budullaha. Inilah yang disebut menyembah dengan sebenar-benarnya. Inilah juga yang disebut bekal di akhirat. Inilah juga yang disebut perkara yang menghancurkan barzah yang ada dalam dirimu. Inilah perkara satu jalan, inilah untuk merobohkan hijab di dalam hatimu. Inilah hanya satu cara untuk membuang jauh cintamu terhadap selain aku. Sebab kalau itu sudah terjadi, maka otomatis yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Segala kesalahanmu akan kuampuni dan kau kujadikan sebagai kekasihku. Maka terimalah cintaku dan ku terima cintamu. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, yang paling mendasar Anda sendiri bisa menimbang-nimbang bagaimana saat dulu tatkala Anda belum berlaku zikir sirul asr untuk ke Allah. Ketika jasad menghadapi kondisi duniawiyah bagaimana? Itu pasti pancaran dalam hatimu bagaimana? Pancaran dalam hatimu gelap, pasti jasadmu ikut gelap. Gelapnya jasad Anda ini, jasad iki selalu tidak bisa untuk diajak untuk ke Allah. Beda dengan ketika saat Anda sudah mengikuti Rasulmu, kemudian Anda juga mengamalkan semua apa ajaran-ajaran dari Rasulmu, hatimu pasti akan berubah. Karakter hatimu akan berubah. Yang asalnya gelap menjadi terang, akhirnya memancarkanlah dalam jasad. Yang dulu jasadmu itu terasa tidak ada kenyamanan, adanya rasa khawatir, rasa takut, rasa mikirkan, bingung, ngomong masalah urusan dunia, nggak akan pernah berhenti. Tetapi setelah Anda mengikuti Rasul-Rasul tersebut, beda. Laksana Anda ini tidak hanya menikmatinya apa yang terjadi, akan tetapi juga terlibat Anda itu sebagai pemenang. Itulah yang dimaksud Rasulullah dalam satu pesan, jikalau hambaku umatku bisa memenangkan peperangan dari hawa nafsu, maka dia lebih tinggi nilainya daripada malaikat. Itulah yang disebut dalam Al-Quran, inna awliya la khaufun alaihim walahum yahzanun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah. Qala dawuh sapa Kiai Musannif, yaitu Syekh Ibnu Athaillah, secara syariat hakikatmu harus masuk pada Allah. Ma utawi opo, utawi barang, istudiah kang den titipake apa ma fi ghaibis sarairi
ing dalem samare piro-piro ati. Perkara apa sing den letakkan Allah di dalam ghaibis sarair, samare piro-piro ati. Inilah Pak yang ku maksud cahaya makrifat. Ai fil qulubil ghaibati, tegese ing dalem piro-piro ati kang bangsa samar. Ai ghairil musyahadati bil absar, tegese ora ono kang den tingali terkait piro-piro peningali ati, minal ma'arifi, saking piro-piro cahaya makrifat, wal anwaril ilahiyati, atau kang bangsa nur ilahi. Tatkala Allah meletakkan cahaya makrifat di dalam hati seseorang yang beliau kehendaki, ini yang disebut ghaibis sarair, samare piro-piro cahaya makrifat yang ditaruh di dalam hati seseorang. Iku zoharo, pertelo opo ma iki berarti isinya adalah cahaya makrifat. Iku zoharo, pertelo jelas fi syahadati dzawahiri, ing dalem nyatani piro-piro perkara kang zahir. Artine cahaya makrifat yang ditaruh di dalam hati seseorang itu pasti memancarkan terhadap zahir. Bentuknya apa? Jenengan terasa nyaman, hatimu akan damai sejahtera, hatimu akan bergetar, hatimu akan menerima satu kahanan atau kondisi yang amat bahagia yang tidak bisa kau gambarkan dengan sesuatu. Lah jasmani ini akhlaknya, oleh karena kena pancaran isi hatimu, mesti jasad ini baik-baik saja. Jenengan kepingin awet enom yo, gak usah pakai obat seperti artis. Cukup hatimu pupuk dengan zikir, sebab dengan zikir itu akan memunculkan cahaya makrifat. Nyun sewu, jasadmu sebelumnya itu menjadi orang bakhil. Tahu bakhil? Tekil. Apa bahasa umumnya itu? Pelit. Jasadmu dengan mudah akan bernafkah. Jasadmu asalnya ngamuan, marah-marah. Tahu ngamuan? Marah-marah ditambahi bludrek. Nggih. Tatkala
hatimu sudah menyala cahaya makrifat, tidak akan seperti itu. Jasadmu yang asalnya itu suka riak, suka takabur, suka dipuja orang, suka diwahkan orang. Tapi manakala ruhaniyahmu itu sudah terpancar cahaya makrifat, maka yang terjadi sifat-sifat Allah ada pada dirimu. Bapak Ibu, ini kenyataan dan rumus yang sebenarnya. Apa yang ada di zahiriyah itu adalah merupakan satu pancaran apa yang ada di ruhaniyah. Oke Bapak, ini kalau sebuah rumus yang tidak bisa diapusi, apa diapusi ya? Dibohongi, yang susah itu kan mendatangkan cahaya makrifat, itu yang paling susah. Susahnya menyalanya lampu lentera dalam hati kita terkait cahaya makrifat, susah dan tidaknya itu tergantung kita sendiri. Sami'na wa atokna terhadap Allah apa ndak, itu jawabannya sebetulnya. Semua manusia, aku yakin, percaya semua, baik kita ketika saat berada di syariat saja ataupun di hakikat sudah, itu yakin kok. Semua yang memperjalankan itu adalah Allah. Semua sudah yakin. Cuman bedanya ketika saat di hadapan kondisi apapun, kita yang ada di syariat tidak bisa tembus terhadap sesungguhnya sejatinya Allah, tidak bisa. Sulit. Mengapa demikian? Karena barzahmu masih tebal. Karena dirimu masih menjadi budaknya hawa nafsu. Karena ruh itu masih terikat dengan rantainya hawa nafsu. Sehingga kita mengatakan, sulit hatiku menyala cahaya makrifat itu. Tapi bagaimana kondisi mereka yang wa'atokna? Sangatlah mudah. Yang paling soro, yang paling berjuang mati-matian itu adalah ketika jenengan ini tahali untuk menuju tajalli. Ini yang paling mudah, yang paling berat. Ketika kita duduk di takholi, semua Pak, manusia pasti ngalami hal itu. Tahali, tajalli, mengangkat, membebaskan ruh dari budaknya hawa nafsu itu yang terberat, berat sekali. Mengosongkan keakuan makhluk di dalam diri, ini hal yang terberat dalam satu perjuangan. Berat. Tetapi itu akan menjadi sangatlah ringan, kata Rasulullah.
manakala kau tetap selalu berpegang teguh tali Allah. Ini akan menjadi ringan. Tindakan-tindakan tahalli, tindakan-tindakan syu'arul basyirah menuju ainul basyirah. Ini waktu-waktu yang sangat krusial, waktu-waktu yang sangat genting. Sehingga kadang-kadang Allah menghadapkan satu bisikan, yang bisikan itu datangnya tidak dari Allah tetapi datang dari nafsu dalam diri kita sendiri, yang bisikan seakan-akan itu menuju dan bertemu Allah, nyatanya tidak, kadang-kadang seperti itu. Tapi tatkala muraqabah sudah kau dapatkan, setelah ada proses tindakan syu'arul basyirah ke ainul basyirah, rasa iman hanya pada Allah, maka disitulah akan dengan mudah jenengan untuk menerombol masuk di dalam musyahadah. Wahai orang-orang yang ruhnya sudah beriman seperti ini, uzkurullaha dzikron katsiron. Pegang teguh tali itu terus. Pegang teguh tali itu terus. Disitulah nanti cahaya makrifat akan semakin menyala, semakin voltase semakin naik, secara otomatis lampunya semakin benter. Basa Jawa benter, semakin terang. Mohon maaf Pak Bu nggih, kula matur suwun sing ngritik terkait bahasa, matur suwun. Diharapkan 100% bahasa Indonesia. Matur suwun. Dengan begitu saya akan belajar terus belajar. Karena memang saya asli Jawa, ya. Tapi mohon maaf barangkali keselipan Jawanya itu mah tidak sengaja, karena memang basis saya adalah orang Jawa. Mohon maaf. Tapi tetap saya tidak berhenti, tetap belajar terus belajar. Kembali kepada materi Bapak. Tatkala hati itu cahaya makrifat itu sudah menyala, bahkan semakin terang, maka secara otomatis tidak hanya menyinari terhadap jasmani dan rohani dirinya saja, tidak hanya menerangi jagatnya ruh dan jagatnya jasmaninya saja, akan tetapi pasti iki akan menerangi di lingkungan masing-masing. Siapa dia? Orang dekat kita, anak, istri, saudara, bahkan umat. Itu pasti Pak, itu pasti. Inilah yang dimaksud Allah dalam satu ayat, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Ini maksudnya. Sehingga tadi jenengan asalnya itu pemarah. Apa bahasa pemarah sing lagi tren iku Pak? Napa?
temperamental. Sing istri kurang ceketan di tonyok. Kan ada Pak laki-laki seperti itu Bu nggih? Nah iki ngomong nggih berarti tahu ditonyok nek ngono. Asalnya seperti itu. Ibu pun juga begitu. Biasanya suaminya itu selalu dimarah-marahi. Nggak dapat kerja dikit dimarah-marahi. Ketok nganggur titik, dimarah-marahi. Jangan Pak Bu, jangan Bu ya. Kalau sudah berlaku zikir yang dimaksud cahaya makrifat sudah menyala, aku yakin ibu tidak akan pernah seperti itu. Bapaknya enggak kerja-kerja, apakah tertidur? Pasti malah dijajari ikuti tidur. Biarlah enggak makan sekalian, lah gitu toh ya. Artinya enggak mudah marah-marah. Iya. Makanya kalau punya istri sudah seperti itu, manen-manen Pak, ingon-ono, manen-manen. Jenengan duwe ingon-ingon sing nganut, punya ingon-ingon ya gak ingon-ingon ngono cah adane manuk ingon-ingon. Ndak, maksud aku itulah salah satu tanda mar'atun sholihah sholihatun. Tapi ojo situk sing kok jaluk. Suami ojo jaluk situk gindil. Nek ikut dijaluk uleg-uleg pasti akan berterbang. Pun paham nggih? Wis, gak usah dijaluk, Pak. Pun tatkala cahaya makrifat itu Allah sudah nyalakan dalam hati seseorang disebabkan karena zikir. Sebab gini Pak, cahaya makrifat nurun ala nurin yahdillahi li nuri mayyasha, dikendaki dalam hati seseorang itu dikarenakan karena jenengan sudah kenal zikir sirul asrar dan fana'u zikri dan sudah jenengan laksanakan. Mohon maaf nggih, niki skema tempatnya zikir mulai dari tahapan tauhid pertama sampai terakhir. Jenengan saya kasih tahu skema rumus zikir ini, tapi Anda jangan sampai tersinggung. Sungguh jangan tersinggung. Sampean resapi, sampean nyatakan benar enggak skema ini. Anda yang sudah di syariat berpuluhan tahun, ditambah di thoriqoh berpuluhan tahun, bagaimana, sudah ada tanda-tanda terhadap makrifat Allah apa belum? Anda yang sudah di hakikat, bahkan sudah di makrifat zikirnya, apakah sudah di situ? Kita sendiri yang bisa merasakan fakta di lapangan, kita sendiri. Ketahuilah Allah mendidik kita lewat utusannya terkait innalillahi. Innalillahi. Bentuknya innalillahi Bapak, di situ ada tauhid yang disebut la ilaha illallah. Ini zikirnya jahri, ya, ingat-ingat, ini zikirnya jahri. Apa itu jahri? Dilafalkan di dalam lisan, di lisan. Iki syariat. Diucapkan di lisan, didengarkan orang lain juga dirinya. Ini disebut zikir jahri. Itu satu. Yang kedua
adalah zikir la ilaha illa huwa. Iki tauhid. Tauhid iki wadah. Wadahnya la ilaha illa huwa, praktek zikir adalah siri. Udah. Zikir 1 dan 2, zikir jahri dan siri, ketahuilah zikir yang masih menyebut nama Tuhan, Islam Allah, lain Islam terserah, itu tidak akan pernah bisa menerombol makom musyahadah. Ini skema dan rumus. Berpuluh tahun pun Anda berzikir semacam ini tidak bisa, Pak. Katanya Solo, ya Solo itu pekerjaannya, si Salek orangnya, itu tujuannya wusul datang Allah. Tetapi ketahuilah Anda tidak akan pernah bisa wusul pada Allah. Udah, percaya dan tidak percaya terserah Anda. Ahli thariqah panjenengan yang sudah dibeat di dalam dzikir siri, Anda yang bisa menjawab. Anda yang bisa menjawab. Sebab kembali kepada makalah 36 ini, apa yang terjadi pada zahiriyah Anda itu sebuah cerminan apa yang ada di ruhaniyah jenengan. Jikalau jenengan ini sudah melakukan sir atau jahri ribuan, sudahkah di situ akan menghilangkan sifat-sifat jelek basariyah yang di depan tadi kami sebutkan? Enggak bisa, Pak. Diambil akan tumbuh lagi, diambil akan butuh lagi. Memang di dalam keterangan pelajaran di thariqah itu adalah zikir siri untuk membumi hanguskan sifat-sifat celah. Laksana Anda memetik buahnya, tetapi tumbuhannya tidak kau pisahkan dengan bumi, tetap masih berbuah. Udah, rasakan sendiri. Buktikan dalam dirimu yang sudah berpuluh tahun. Saya katakan ini skema, ini rumus. Tidak akan pernah Anda itu sampai wusul nang Allah, nggak akan pernah. Yang terjadi adalah Anda akan masuk di dalam ahli kasyaf. Saking kuatnya istiqomahnya, karomahnya akan muncul. Estu, Pak Bu. Ternyata apa yang terjadi karomah itu di dalam makom mukasyafah. Jangan heran orang yang kuat zikirnya jahri atau sirri, Anda akan diberitahu Allah tentang hal yang akan terjadi. Jangan heran Anda akan bisa mengetahui apa isi perut bumi. Jangan heran bila mana Anda itu akan tahu isi hati seseorang. Kadang-kadang yang lebih parah. Anda sudah mendapatkan hal itu, Anda sudah berkesimpulan, sudah liqo, sudah sampai wusul pada Allah. Sing lebih parah mana? Mereka yang belum sampai di situ mengatakan Anda adalah wali Allah.
Subhanallah. Ketahuilah sesungguhnya ini adalah dzil mudil. Apa itu dzil mudil? Sesat dan jangan berbangga dulu. Jelas posisi kita manakala seperti ini sudah menganggap orang lain di bawah kita sudah. Karena kita tambah kuat akunya hamba, Pak. Memang satu sisi enak, Pak. Urusan dunia free. Free banget ini. Free. Hanallah. Bukan itu santri pengikut Rasulullah, bukan itu yang dicari. Ada lagi, Pak, mohon maaf. Mungkin ini sebagai koreksi aja, ya. Sebagai koreksi saja pada diri kita yang dulu pernah melakukan. Apa itu? Tingkatan Rasulullah Muhammad itu melarang umatnya untuk memuja beliau, menyembah beliau, sangat dilarang. Ini Rasulullah. Ada bukti? Ada. Mengapa dibalik asbabun nuzul turunnya surat Al-Kahfi ayat 110? Ada apa ini? Allah menyuruh Muhammad untuk mengatakan satu hal. Apa itu? Innama ana basarum mislukum. Koreksi aja ini. Saya itu meluruskan aja, Pak. Urusan diterima gak diterima, urusan udelmu dewe. Ya. Yang penting saya mengatakan al-haq bil haq. Urusan praktek di lapangan sak kersa jenengan. Apa itu? Sesungguhnya iki Rasulullah yang mengatakan atas dawuh Allah. Sesungguhnya saya innama ana iku bashar, makhluk manusia mislukum, sama dengan kau. Maksudnya asbabun nuzul ayat ini, Rasulullah itu melarang umatnya pada saat itu untuk memuja, memuji, bahkan menyembah terhadap dirinya, dilarang. Dilarang, melarang. Putus di situ lagunya, Rek. Pun. Terus ketika saat saya sensus, saya tesis praktek di lapangan pada umatnya, banyak yang membelokkan. Mohon maaf. Tahun 84 kalau nggak salah 82, saya langsung yang ada di Kediri, Mbah Ma'ruf Donglo, ya, atas dasar rekom dari Mbah Mukhlis Batu Ampar. Ketika saat itu saya menghadap untuk mengklarifikasi kebenaran ayat ini. Apa jawab beliau? Siapa yang jamaah Kediri? Ada. Beliau mengatakan robitoh terhadap guru boleh-boleh saja secara syar'i, tapi jangan kau bawa secara hakiki. Hakikinya terhadap Allah, ya, walaupun bahasa syar'inya terhadap guru atau mursyid silahkan, tetapi hakikimu imannya hanya pada Allah. Itu yang beliau katakan. Jangan kau memuja terhadap selain Allah, yang dimaksud makhluk. Nyuwun sewu, praktek di lapangan miturut tesis saya. Ngerti tesis, Bu? Pembuktian. Kalau bahasa arek KKN ini jenis apa? Penelitian. Ternyata keluar jalur. Keluar jalur. Mengapa? Sebab kita keluar jalur karena belum mengenal, belum dididik ruh ini dengan
zikir yang berikutnya yang kami sebut sebagai la ilaha illa anta, di dalamnya menumbuhkan satu pancaran, yaitu zikir sirul asrar. Ini Pak, la ilaha illa anta ini karena menolak ajaran di dalam anta, illa anta, maka tidak akan pernah Allah mewariskan zikir yang disebut sirul asrar. Zikir yang tanpa ngucap, asma, tanpa sifat, tanpa zat. Zikir yang diam, ruh itu beriman, merasa tidak ada yang wujud kecuali Allah, tidak ada yang berperan kecuali Allah. Bukan Allah nama, maksudnya tembusnya ruh terhadap sesuatu yang di dalam Al-Quran jelaskan laisa kamislihi syai'un. Di situ Pak. Mengapa beliau mudah masuk dan tembus terhadap laisa kamislihi syai'un? Karena barzahnya, karena al-aghyarnya, karena bentengnya itu sudah tiada, langsung masuk. Walaupun secara jahar dia mengucapkan la ilaha illallah, walaupun secara siri mengucapkan Allah, ruh tembus bisa makrifat pada Allah di situ. Idza dzukirallaha, idza dzukira nguna iku wajilat qulubuhum, idza dzukirasmallaha nguna iku, idza dzukira ismallaha wajilat qulubuhum wa idza tuliyat ayatuhu zadat imanuhum. Kalau nggak salah seperti itu. Tatkala lesan mengucapkan Allah secara syariat, tatkala hati mengucapkan Allah secara thariqah, ruh ini tembus Pak menyang laisa kamislihi syai'un itu, tembus. Akhirnya munculnya aku Allah. Ini mudah bagi panjenengan yang sudah mengistiqomahkan atau menyibukkan hati di zikir ini. Apa sebab mereka itu pujaannya tidak terhadap Allah? Semata-mata karena mereka itu belum mengenal zikir tersebut. Berpuluh tahun Pak kita bersyariat, bertorikoh, berzikir jahri siri, mengapa belum bisa tembus pada maqasidul a'dzam, artinya liqo pada Allah dalam kewusulan? Jawabannya hanya itu tadi, karena belum mengenal adzikru bisiril asra ini. Belum praktek nih, kenal aja enggak kok. Enggak bisa Pak. Mohon ini sebagai koreksi kita diri masing-masing ya. Koreksi kita diri masing-masing. Jadi siapapun kita, berpuluh tahun apapun kita, manakala masih berhenti di sir saja, jangan harap Anda akan bisa usul datang Allah. Mungkin bisa dilihat dalam surat Al-A'raf ayat 200 berapa kemarin? Saat di Gresik kemarin 205 apa? 208 apa 5? Wadkur Rabbaka itu
Artinya di situ adalah aktivitas apapun secara syariah Anda, sertailah ruhmu untuk berzikir sirul asror pun titik. Tadarruan, zikirmu itu tadarruan maksudnya adalah syu'arul basyirah ke ainul basyirah. Di situ ada tadarruan. Tadarruan itu merendahkan hatimu karena kau merasa telah mendolimi Allah. Wa qala aidan iki ada yang memaknai taubatan nasuhan. Tadarru' itu taubatan nasuhan. Kalau dalam ceritanya Nabi Yunus ini, beliau telah mendolimi Allah dengan bentuk lari dari kenyataan. Apa kenyataan di lapangan? Umat ini lari Pak. Umat ini menolak ajaran Nabi Yunus. Beliau lari, dianggapnya percuma. Saya menyampaikan ini, nyatanya umat menolak. Dia lari dari kaum. Akhirnya apa? Allah menghukum dengan bentuk dia dimakan ikan besar. Akhirnya muncullah tauhid la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Zalim Pak. Tadarruan. Di situ juga muncul kalimat sing gak oleh nyuarakno. Zikirmu jangan bersuara. Bil qaul, ucapan. Apakah ucapan di lisan apapun di hati. Artinya gini Pak. Kunci untuk bertemu Allah itu di sirul asror. Urusan jahri, urusan siri, tapi ruhmu kudu harus menyertakan sirul asror. Gitu loh maksudnya. Baru bisa liqo pada Allah, baru bisa bertemu Allah. Ayat berapa itu tadi? 205. 205 Al-A'raf. Ya. Sebagai koreksi aja Pak. Sebagai koreksi. Kalau masih banyak di antara umat manusia masih memuja terhadap selain Allah, padahal Rasulullah sendiri langsung mengatakan, jangan kau puja aku, puji aku, sembah pujilah siapa yang ku sembah. Ini akhirnya dijawab di dalam surat Al-Maryam, surat Maryam ayat 36. Di situ dikatakan sing tak sembah itu adalah Allah. Dijawab juga di dalam surat Az-Zukhruf ayat 64. Sing tak sembah itu Allah. Innallaha huwa rabbi wa rabbukum. Udah, yang dimaksud Allah itu, maksud Rasulullah adalah kemakrifatan itu Pak. Sedangkan pembuktian di lapangan sampai detik ini ribuan orang memuja terhadap sesama manusia. Apakah ini tidak sama dengan satu dawai Allah yang pernah diucapkan oleh Fir'aun, ana rabbukumul a'la? Hakikatnya sama. Berarti Fir'aun modern niku kuat. Pengikut Fir'aun modern juga banyak dari sudut pandang hakikat makrifat, bukan syariat. Atau dalam arti bahasa yang lebih kejam, pemuja setan itu lebih banyak. Makanya apa
Bahasane dulu pernah diceritakan setan iku ya mari subuh kelon, mari asar ngadeg maghrib iku mana bayi. Sak manaan gak situk tok, kadang 5, kadang 6. Mari subuh kelon, mangkane nek turu mari subuh lak enak Pak nggih. Omane mari subuh, berarti jenengan kelonan ambek sampai ada keterangan gini Pak dalam syariat itu, kuwi nek mari subuh itu turu ngedono rezeki. Lah ngaten nggih? Lah wong enak kelonan ya. Lu setan itu mari asar babaran Pak. Babaran, mendahno akeh ngene aku. Wis mangan pengikutnya luar biasa. Masya Allah. Bapak Ibu hadirin, oke, kita kembali kepada materi. Rasulullah dawuh lau khosya'a qalbuhu la khosya'at jawarihuhu. Manakala hatimu itu khusyuk, khusyuk berarti makrifat Allah. Khosya'at jawarihuhu, jawarihuhu, maka tindakan jasmani iki Pak juga khusyuk. Jadi tindakan kekhusyukan jasmani ini adalah pancaran khusyuke ruhani. Iku jelas. Makanya sebetulnya itu zahir iku manifest dari batin. Dunya saisi di manifest dari Allah. Al-Qur'anul Karim itu sebetulnya pancaran nurnya Al-Qur'anul Qadim. Itu akan jelas manakala dirimu sudah di tauhid tingkatan ana. Dengan anta ini berkembang, maka secara otomatis Allah akan memasukkan kau di tauhid la ilaha illa ana. Bukan maksudnya didikirno la ilaha illa ana, la ilaha illa ana. Bukan ngoten Pak. Anta juga begitu. Ada yang tanya memang, ada yang bingung. Apakah maksudnya dikir la ilaha anta itu didikir dilafatkan la ilaha illa anta? Bukan bos. Bukan. Itu dirasa. Terus la ilaha illa huwa, apakah dibaca itu? Bukan bos. Itu disirkan hu Allah, huwa dia, hu. Ada yang urip. Ngene ku ambek joget Pak, bisa nih. Bapak Ibu hadirin, yang jelas mengapa kita kok sulit untuk cahaya makrifat itu menyala atau dinyalakan Allah? Jawabannya satu, karena kita membatalkan tauhid la ilaha illa anta. Kedua, otomatis kita menolak. Enggak mungkin Pak, masih ndasmu sampak gundul kanok rambutnya. Kanok rambutnya tutuk nisor kanok rambutnya. Ora iso. Tidak bisa. Tapi kalau Anda sudah menerima tauhid isi anta, itulah nanti awal daripada cahaya itu akan buka. Buka di dalam surah Al-Baqarah ayat 257. Dua golongan antara yang terang dan yang gelap. Antara hati yang bermakrifat dan tidak. Di situ ada konsekuensinya masing-masing. Apa sebab mereka? Karena dia yang terang selalu menjadikan Allah sebagai imamnya. Merujuknya hati selalu pada Allah. Tapi yang gelap
menjadikan nafsu itu sebagai imamnya. Ingatlah Bapak, Ibu, nafsu tatkala dikatakan menjadi imam hati kita selalu berpotret, bertobiat terhadap kesenangan dunia. Itulah yang akan menjadikan Anda takabur, menjadikan Anda riya, menjadikan Anda hasud dan lain sebagainya. Pilih mana Anda, terserah. Yang jelas lewat skema ini sudah saya kasih tahu, urusan Anda ikut dan tidak ikut urusan masing-masing. Sedangkan tauhid la ilaha illa ana memunculkan prakteknya adalah zikir disebut fana'ud dzikri. Apa diucap fana'ud dzikri? Oh rabos, tidak. Engkau dengan sendiri hatimu, dalam dirimu hidup itu mengatakan aku Allah, aku Allah. Begitu. Itu tertuang di dalam surah Al-Anbiya ayat 25, di dalam surat Toha ayat 14. Innani anallah, sesungguhnya saya ini adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali saya. Itu hidup bos, yang ngucap bos, duduk roh itu wis kelepak-kelepak. Rohnya itu sudah fana. Oleh karena itu fa'budni, tetap sembahlah aku. Wa aqimis shalah lidzikri, lakukan fisik itu lidzikri, untuk mengingatku. Lakukan sholat itu, tegakkan sholat itu untuk mengingatku. Artinya jenengan nek sholat kok kelingan bojo anak dunya brono, ngapunten, aku gak ngenyek tapi ngeritik ya. Nguniku sampan podo ambek bersiul. Tahu bersiul? Tulinan sampean. Gusti Allah sampean jak jumprit. Mohon maaf, sungguh mohon maaf. Saya bukannya merusak aturan di dalam syariat, enggak. Saya itu mengkritik supaya nilai syariatmu itu betul-betul menjadi hakikat, supaya apa? Taqabbalallahu minna wa minkum, supaya semua apa aktivitas secara jasmanimu itu sebagai bekal akhir, ad-dunya mazra'atul akhirah. Enggak ngerusak, enggak. Nek kok anggap hakikat itu ngerusak aturan syariat, gondolmu ngono, berarti kuwi salah paham. Sebab banyak Pak, mohon maaf, suara sumbang di masyarakat umum bahwasanya hakikat itu pertama ngerusak aturan syariat, kedua ajaran hakikat itu sesat. Banyak suara sumbang yang muncul di situ Pak. Kok umpomo saya boleh untuk mengurai begini loh Pak, mereka yang berkata itu mesti dia itu levelnya tidak di bawah, menengah ke atas. Yang dalam Al-Quran disebut ahlul kitab, ngalim dengan ilmunya, ahli ibadah dan sebagainya. Itulah Pak awal orang yang berani mengatakan bahwasanya ajaran syariat adalah iya Pak, sampai dilarang barang loh ya, tidak boleh masuk ke desaku. Ya udah, memang dibikin koyok nguniku cek sondok rame urusan dunya. Jadi Gusti Allah ngene, son ojo kakean cocot awakmu, aku gawe neraka iku colok tuase. Wis kowe Pak akhir aku mau kakean cocot wis gak misuh. Makanya wis gak tau misuh nang YouTube, gak tahu aku saiki wisan.
Nggak tahu pun. Sampai Rasulullah juga ditegur Allah, ya Muhammad janganlah kau bersedih hati adanya umatmu yang menolak ajaranmu, biarlah, biarlah. Aku gak menyebut daerah loh Pak, enggak. Aku mengalami sendiri, gitu. Mengalami sendiri di wilayah mana gak usah tak sebutkan. Apa yang gue sampaikan itu dilarang, nggak boleh. Ya saya sendiri ya udah nggak apa-apa. Bukannya saya itu keluar dari fakta yang ada, ndak. Saya mengikuti situasi aja. Kalau situasi hujan ya aku nggak payung. Kalau situasi panas ya aku tetap bawa payung. Jadi udan kak kudanan, panas kak kepanasan pun. Ya mek situ tok Pak. Andalane mang surat Al-Baqarah ayat 256 pun wonten mriku tok. Bapak Ibu, kesimpulan apa yang dipancarkan di dalam jasmani ini hakikatnya dari rohani jenengan. Jasmani apa yang dilakukan itu bentuk pancaran apa yang ada di rohani. Saged bisa sampai timbang-timbang dulu bagaimana jasad sampean itu mau tentang urusan dunia itu khawatir, urusan dunia takut, urusan dunia waduh macam-macam. Itu pancaran hati Pak. Nah sekarang sudah mengikuti Rasulullah di jalur hakikat menuju ma'rifat ini, mengapa berubah? Itu memang pancaran hatimu tidak sama dengan dulu. Hanya itu aja kok. Udah kita masuk pada session tanya jawab dan dialog. Barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Gus, istana negara yang ada di dunia ini semuanya ada pagernya di depannya, entah itu pagar besi, baja dan lain sebagainya. Sedangkan istana Firdaus dan istana emas yang ada di surga itu tidak ada pagernya sama sekali. Halamannya luas, ada taman bunganya menyala, bersinar, berkemerlapan, dan harum baunya. Dan ada pohon cemaranya yang daunnya kerlap-kelip sehingga istana tersebut kelihatan lebih indah. Yang saya tanyakan ialah, kenapa istana yang ada di surga itu kok tidak ada pagernya seperti istana-istana yang ada di dunia ini? Bagaimana itu menurut hakikatnya? Demikian Gus penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya sebetulnya simpel. Mengapa enggak no pageri? Sebab enggak ada maling. Yang demo juga enggak ada, orang jahat juga enggak ada, enggak perlu dikasih pager. Gini Pak, itu masuk dalam satu ayat. Pertama adalah ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah falhuli fi ibadi wadkhuli jannati radiyatan maradiyah.
Ayat lain juga mengatakan ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Itulah gambaran hati yang sudah makrifat Allah. Ruh yang sudah makrifat pada Allah dikarenakan dia selalu berzikir. Zikir yang kami maksud yang timbul dari tauhid anta wa ana. Pun titik. Mohon maaf Pak, dulur-dulur saya, saudara saya yang ada di Thariqah yang sudah berpuluh tahun berzikir terus menerus di sir, mohon maaf ya. Jadi buah dari itu semuanya, kita tahu semuanya dunia ini ikut berzikir Pak. Rokok itu berzikir. Kita tahu rambut berzikir, semuanya berzikir, cuman tidak tembus. Begitu loh bos. Berarti saya nak pageri Pak, di pager mergae gak aman. Bos, tembuskan bos, pada laisa kamislihi sayun bos. Caranya udah masuklah pendidikan anta. Di situ nanti ada muraqabah, ada musyahadah. Prakteknya ya kui mau yang saya jelaskan di depan tadi. Nyun sewu, bangunan yang ada di dunia termasuk masjid itu tidak sama dengan bangunan dalam hati bos ya. Masjid yang ada di bumi itu tidak sama dengan masjid yang ada di hati bos ya. Makanya tadi jenengan bertanya mengapa di istana Firdaus tidak ada pagarnya ya. Karena nafsu sudah tidak bisa masuk bos ya, itu di musyahadah sudah aman, tidak ada sudah itu. Digambarkan Allah, ingatlah hanya dengan zikir ini, dengan zikir hatimu akan tentram. Akhirnya ketentraman hati itu digambarkan surga itu tadi. Ada taman bunga, wistah, nggak bisa kita itu pernah tahu di dunia ini. Anda tidak akan bisa menggambarkan juga. Makanya bahasa ayat yang pertama radhiyatam mardiyah itu di situ Pak. Sama halnya dengan gini gambaran. Istri jenengan iku nyidam Pak. Nyidam pelem sing kecut. Anda mencari ke arah utara enggak temu, ke arah barat, timur, selatan juga enggak ketemu. Istrimu itu bos ya menangis hanya pingin mendapatkan istilah pencit. Apa bahasa Indonesia pencit itu Pak? Hah? Manggamu muda, mangga muda. Tetapi Anda tidak tahu, akhirnya tahu tetangga Anda itu punya jarak 5A, jarak berapa? 1 gang. Terus Anda itu minta terhadap tetangga Anda. Tetangga Anda itu dengan rasa hati senang memberikan. Radhiyatam mardiyah itu di situ laksana. Isok plong ngoten Pak. Plong. Bagaimana susahnya jenengan mencari, ditebus dengan hanya 1 kalimat, monggo sampean mundut. Lah, ya beda. Sama dengan hal itu. Laksana seperti itu.
Jadi nggak bisa sampai menggambarkan, Pak. Ketahuilah bahwasanya ketika saat Muhammad diperintahkan Allah membawa bil huda wa dinil haq, sebetulnya di situ rasa haus Anda mencari tentang hakikat penjabaran untuk bisa ke makrifat. Ada yang 5 tahun mencari berpuluh tahun, Pak. Bahkan ada yang 20 tahun tidak paham, karena masyayikh kita pada saat itu, Bapak, mengajarkan kita hanya dengan bentuk sanepo atau isyarah lah, begitu nggih? Ya Allah, saya sempat ngalami kebingungan. Mohon maaf, bukan perkaranya antara si murid dengan si mursid itu tidak ada hubungan saudara, enggak. Mohon maaf, orang tua sama anak itu paling dekat, gitu. Saat itu loh saya tanya, "Bah, ini kok gini?" "Wah, kakan cocot awakmu iki. Pokoke lakonono, aku biyen ya ngono kuwi." Ngono lho bahasane. Saya dulu seperti itu. Kau harus tahu betapa susah soronya mencari itu. Munggah ke atas, "Mbah," misalkan, sama jawabannya. "Aku biyen yes ngono kuwi." Dulu saya juga begitu. Kau biar tahu bagaimana susah soronya mencari susuane angin. Ya Allah, mengapa beliau rahasiakan, Pak? Saya nggak habis pikir. Tapi mengapa sekarang tidak seperti itu? Ternyata jawabannya hanya satu. Karena sekarang sudah penghujung zaman dan Allah sudah mentok untuk mengingatkan kita sebagai hambanya, karena dirasa ini penuh dengan kezaliman. Tinggal percaya dan tidak jenengan. Sejarah akan terulang pada umat sebelum Rasulullah Muhammad. Apa? Penghancuran. Berbagai macam cara Allah menghancurkan umat itu. Dikarenakan kezalimannya sendiri padanya. Di situ, Pak. Makanya sering aku katakan, sering banget aku katakan. Oleh karena kita tidak tahu kapan ajali musamma terhadap kita, ajal yang akan ditentukan datang. Lekaslah bos Anda untuk wada'u ila rabbika, kembali pada Tuhanmu. Asal dari Tuhan, kembali ke Tuhan. Sehingga yang selain Tuhan sudah tidak ada, tinggal Tuhan. Bahasa syariat ini coro wong Islam, tinggal Allah saja. Jadi mengapa surga tadi tidak ada pagar? Karena memang tidak ada pencuri. Siapa pencurinya? Nafsu itu, Pak. Paham ya? Itulah Anda di musyahadah, Bapak. Secara hakikat itulah Anda sudah masuk di alam musyahadah. Enggak ada pakar sudah. Enggak ada pakar. Oke, ada lagi? Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam tak tembuya. Ngapunten saderenge. Kula wajib bersyukur. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kelawan ridhonya Allah, kula mendapatkan bimbingan dan ajaran dugi buya yang begitu sangat berharga, bahkan tidak bisa diukur dengan kepunyaan kita. Ngapunten buya. Kula memahami ahad dalam pintu musyahadah kelawan fana'u dzikri. Kula merasakan bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, bagaikan wayang mautu qoblal maut.
Kula merasakan Allah lah yang bertajalli pada hambanya. Lajeng wonten kalam Allah, ya ruhullah, ya ruhu alhamdulillah, ya maliku, ya wadzatullah, ya wahakullah, ya wa fi'li fi'lullah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil adim. Ngapunten Buya, tata letak rasa kula napa pun dunung, kula nyuwun bimbingan dhateng panjenengan. Mekaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya saya simpulkan, tidak ada yang wujud, tidak ada yang ada, tidak ada yang berkuasa kecuali aku. Yang aku disyariatkan kecuali Allah. Sudah benar, sudah ditutup, la haula, tidak ada kahanan, kondisi, situasi apapun, keadaan apapun, wala quwata, juga tidak ada kondisi kekuatan apapun, illa billah. Itulah maksud yang tertanam di dalam hati jenengan. Hidup itu sudah berkata hanya aku. Begitu, sudah benar. Silakan untuk mengembangkan dalam bentuk selalu bermunajat pada Allah. Karena kita itu kadangkala dikeluarkan lagi, dimasukkan lagi, dikeluarkan lagi. Itu dikarenakan memang kita masih di dunia seperti itu. Cuman kita harus tahu, keluar masuk sama artinya. Keluar yang mengeluarkan siapa, masuk yang memasukkan siapa. Idza waqa'a al-maksiyata, tatkala Allah meletakkan si arif itu maksiat. Maksiat itu lupa terhadap Allah, maka si arif itu tetap dikatakan ingat pada Allah. Mengapa dikatakan ingat? Karena dia sadar hatinya lupanya siapa yang melupakan. Jelas nggih? Nggih. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesan sekeluargi bolong melompong, dulur-dulurku kabeh sing bertauhid, ngobos ngewes kempis entek, ora ana peteng, ora ana padang. Ingkang dimaksud Gusun mursid saking Kediri. Sadurunge ana nabi, sadurunge ana rasul, sadurunge ana wali, ana sing jare wong syariat iku Gusti Allah luwih dhisik. Sadurunge ana murid, ana guru, isih ana loro. Sadurunge ana santri, ana mursid. Sadurunge Gusun ngombe kopi, sampean gurung iso ngombe kopi. Maka sing membawa mutiara nggih Gusti Allah, ngoten. Sing dimaksud Gusun istilah tawadhu dateng mursid niku boleh. Nggih intine niku pancen seorang mursid iku mutlake Allah sing jeneng Allah, sehingga banyak mutiara-mutiara yang akan dibagikan ten dateng kula panjenengan sedanten. Satemene Gusun niku nggih pun boten wonten, ngaten nggih. Istilahnya pun matek lah, sanarani bongkong nggih monggo, tapi sejatine nggih sing ganteng urip niku. Sadose sampean pun boten ngakal, ora ana akal, ora ana ati. Nggih niku sing duwe jeneng Allah Subhanahu wa taala. Ngaten Gusun. Kadang wonten niku tiyang niku goblok,
tapi yakin iku luar biasa. Alhamdulillah sehingga dia cepat usul dateng Allah Subhanahu wa taala. Wonten santri mriki niku nggih alim, iman, tekun, ngoten nggih. Cuma dampak akhir ini kebalikannya. Dia tidak yakin kalau dirinya bukan dirinya, bahwa manusia itu tidak mungkin ketemu Allah. Begitu akbarnya Allah membuat cerita. Ini benar-benar luar biasa. Dan mudah-mudahan santri yang biasanya dengar Guson mungkin juga ke sini disadarkan. Itu adalah pandangan yang sangat keliru. Sangat kasihan sekali ya. Mudah-mudahan dia disadarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kesimpulannya bahwa sejatine Guson niku sinten ngaten pun paham nggih. Nggih niku sing mejang sampean sampean. Ojo dipadakno isun ambi wong liya, merga isun sing sempurna. Ojo dipedakno welas asi isun ambi gemer lape dunya. Kesucian ati isun welas nang riko, tulus tekan ati nisun lan isun sing ngarepno paran biyen iki wujude tekan riko. Apa kudu sun sujud lan nangisi welas ase iki. Aja dipadakno isun ambi wong liya, merga isun sing sempurna. Aja dipedakno welas asi isun ambi gemer lape dunya. Kesucian ati niki Guson niki ngenggremi sampean. Muga-muga kabeh keduman mutiara-mutiara sing saking Allah nih. Sampean keduman mutiara siji niki mawon pun gendeng. Napa malih sak pasang mustika. Begitu indahnya. Luwe-luwe tangan driji 10 iki kebak. Muga-muga gendeng kabeh ngoten nggih. Nggih pun niku kula tangan sampan tambang gendeng nang Allah semakin luar biasa. Dan ini memang apa yang dikatakan Gus niku ada istilah tauhid tentara. Tauhid tentara ini berani mati. Banyak sing olok-olok potongane mursid iku sing tau gendeng, mosok ya ngono. Gak rubek sing nek pasar-pasar iku ya kancane. Iki sakno. Wong apik iku ana sing disingitno mutlak karo Gusti Allah. Senajana cidhek langgar, gak tau ketok nang langgar, gak tau ketok adan. Ya iki sing diarani kula sampean iki golek ilmu nang negeri Cina. Masya mursite mesa-meso iku sampean niku isih nemplek ayan cene golongane wong gendeng-gendeng ya. Lah sing tauhid sijine niku ngapunten sakno Bapak. Lah wong wis karo Gusti Allah lapo maneh gak gelem ndonga, ya salah. Ya gelem zikir terus sing ndonga njaluk terus ning Gusti Allah wonten sing model ngeten niki ngen sampean tambah bulet-bulet. Ana maneh sing ditambahi. Lah wong urip isih butuh di mulyakno uwong. Lho iki wis bertauhid ngomongi jarene. Nggih enggak ada guru tauhid, tapi tasik ngeten iki. Modele wong tauhid niku kuwatah. Ya sampean melok sing gendeng nggih ya. Ngoten mawon, cek los, gak kepingin dipuji makhluk. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinden gak ono asih wedok. Tuhan ada di sini, di dalam jiwa ini. Berusahalah agar dia tersenyum. Jamaah Rohim.
Hafizakumullah. Semua apa yang ditampilkan secara zahiriyah itu merupakan satu perwujudan Allah. Tinggal kita memaknai dari arah mana. Jikalau kita memaknai dari arah syariat, mesti mengatakan makhluk. Kalau kita memaknai dari sisi hakikat, jelas itulah yang dimaksud la maujudan illallah. Sudah, tidak ada lagi? Cukup ya. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.